Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak sekarang? Sehat? Mudah-mudahan kita dalam ada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan dengan bab yang baru. Yang kemarin kita sudah alkana ya. Sekarang kita teruskan pada alkena. Alkena adalah merupakan suatu senyawa hidrokarbon sama dengan alkana yang kemarin. Cuma bedanya dia mempunyai rangkap 2, kan? Nah, rangkap 2 ini untuk menyusun suatu alkena diperlukan minimal 2 atom seperti biasa ya kan, contohnya misalkan CH2 ini kan C-nya harusnya ada 2, ini rangkap 2 ini menunjukkan ciri tandanya adalah alkena. Kalau alkana semuanya adalah C dengan C itu rangkap tunggal semuanya, ini adalah ada rangkap 2, inilah ciri khas alkena. Kemudian ini ada lagi C-nya ada 3. Pokoknya di salah satunya ada rangkap 2, maka itu termasuk golongan alkena. Rumus alkena adalah CnH2n ya, di mana N-nya adalah menunjukkan banyak atom C-nya. Jadi minimal C-nya untuk alkena adalah N-nya adalah 2. Maka kalau C-nya 2 maka hanya adalah 4. Kalau N-nya adalah 3 maka C-nya juga harus 3. Maka hanya berapa? 2 kali 3 berarti 6. N-nya 4 berarti C-nya harus 4. Maka hanya adalah 2 kali 4 berarti 8. C-nya 5 maka hanya adalah 10. N-nya 6 maka C-nya adalah 6, hanya adalah 12. Kemudian N-nya 7 maka C-nya juga harus 7, maka hanya adalah berapa? 7 kali 2 14 ya kan. N-nya 8, C-nya adalah 8, H-nya berarti 16. N-nya 9, maka C-nya juga harus 9, maka hanya adalah 18. Kemudian C-nya 10, maka N-nya 10, maka C-nya juga 10, hanya adalah 20. Seperti kemarin halnya alkana bahwa N-nya 2 adalah mulai dari etena ya. Berarti Nah, cirinya bedanya antara alkana dengan alkena, maka huruf yang terakhirnya ana kita ganti dengan ena. Berarti kalau N-nya 3 berarti C-nya 3. C-nya 3 adalah apa? Pro, bukan kemarin? Berarti Nah, kemudian C-nya 4 Nah, C-nya 5 pentena. C-nya 6 heksena. C-nya 7 heptena. C-nya 8 oktena. C-nya 9 nonena. C-nya 10 dekena. Berarti semuanya adalah akhiran ena. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tata nama senyawa alkena. Tata senyawa alkena itu adalah hampir sama dengan alkana, cuma tadi dikatakan kalau alkana itu adalah rangkapnya ikatan tunggal, tapi alkena adalah ada salah satunya adalah rangkap 2. Apakah selamanya salah satu rangkap 2? Tidak, kan sudah dikasih tahu waktu minggu kemarin. Jadi alkena itu rangkap 2 tapi bisa 1 dan bisa 2 rangkapnya. Itu nanti kita belajar di kelas 12. Nah, pertama adalah tentukan rantai C yang terpanjang. Sama ya. Tapi di sini ciri khasnya rantai C yang terpanjangnya dia mempunyai harus adanya rangkap 2. Ya. Setelah itu tentukan cabangnya sama dengan alkena. Beri nama cabangnya, kan? Cabangnya 1 atau 2 atau 3, pokoknya beri nama dulu. Kemudian yang ketiga, beri nomor C-nya. C-nya yang mana? Adalah C-nya yang terdekat kepada rangkap. Kalau alkana adalah terdekat kepada cabang, kalau alkena adalah rangkap ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penulisannya seperti biasa, itu kita tuliskan dulu cabangnya, setelah cabangnya kita teruskan cabangnya dulu, kemudian pohonnya kan. Kemudian kita lanjut. Contoh C6 hanya 12, kita gambarkan C-nya 6 hanya adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita gambarnya seperti ini misalkan. Kemudian kita lengkapi. Ini C-nya baru 1 berarti hanya tinggal 3. Yang ini C-nya 1, 2, 3, tangannya sudah 3 dipakai berarti ada hanya 1. Kemudian ini hanya 1, yang ini
1, 2, 3 sudah dipakai 3 berarti tinggal 1 kan. Dan ini adalah 3 baru dipakai 1. Nah ini C6H12. Kemudian penamaannya bagaimana? Pertama kita tentukan dulu rantai C yang terpanjang, kemudian yang ada rangkapnya. Jadi di dalamnya itu harus ada rangkap, kan? Rangkapnya adalah rangkap 2 untuk alkena. Nah, coba dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, 5, kan? 5. Kemudian di sini ada rangkap. Dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 juga. Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 juga. Berarti sama-sama 5 ya, terserah kita, pokoknya kita tentukan dulu rantai C yang terpanjang yang mendapat ada rangkap 2. Berarti kita cari aja yang paling mudah itu kan ya. Berarti ini adalah pohonnya. Pohonnya ini adalah termasuk golongan alkena. Kemudian kedua, cari cabangnya. Cabangnya berarti ini. Kasih nama. Ini apa namanya? Adalah metil. Tulis, kasih nama metil. Kemudian setelah itu tentukan C nomor 1-nya. C nomor 1 untuk di pohon, di kiri atau di kanan, itu kan ya. Tapi yang ada rangkapnya. Sekarang dari kiri. Kalau dari kiri 1, 2, kan? 1, 2 sudah ada cabang. Nih dari kiri. Kalau dari kanan 1, 2, 3 baru ada cabang. Berarti dari kiri atau dari kanan? Berarti dari kiri karena yang paling kecil. Maka ini C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Setelah itu baru kita tuliskan. Pertama, tuliskan dulu adalah cabangnya dulu. Cabang nempel di C keberapa? Nempel di C yang keempat. Berarti 4 metil. Ya kan? Setelah itu ada apa lagi? Pohonnya ada 5. Pohonnya adalah termasuk golongan alkena. Kalau 5 apa? Pentena. Kemudian C-nya rangkapnya nempel di C keberapa? Nempel di C yang kedua. Maka namanya adalah 2 pentena. Jadi nama seluruhnya adalah 4 metil 2 pentena. Ya, sekarang kita lagi C-nya 7. Kita lengkapi dulu ya. Ini hanya 3, ini hanya 2, ini hanya 1, yang ini harganya 1, yang ujung hanya 3, yang atas C hanya ada 3. Ya. Nah, sekarang tentukan rantai. Oh, ini belum. Misalkan ibu nulisnya rantai C-nya berarti di sini, misalkan ini ya. Ibu naruh di sini 2, berarti ini salah ya, bukan 2, berarti ini adalah 2. Ini hanya adalah 1 karena belum ada rantainya. Nah, sekarang kita lihat kalau C-nya 7. Yang pertama tentukan rantai C yang terpanjang, kan? Dari kiri kita lihat harus ada rangkap 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 juga. Dari atas ini 1, 2, 3, 4. Dari bawah 1, 2, 3, 4 ke atas. Kalau ke samping 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa tuh tadi? Ada 5. Sama juga kan? Berarti pentena juga, bukan? Pentena. Boleh ditulis dulu pentena. Kita kasih tanda dulu. Ini adalah sebagai pohonnya. Ini yang kedua kita tentukan cabangnya. Ini cabang, ini juga cabang. Cabangnya ini apa? Metil. Yang ini juga siapa? Metil. Jadi metil. Kemudian cabangnya nempel di C keberapa? Tentukan C nomor 1-nya yang paling dekat kepada rangkap. Berarti yang paling dekat sebelah kiri, bukan? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Kemudian kita tentukan tadi si cabang ini nempel di keberapa, kan? Yang 1 di ketiga, yang 1 di keempat, kan? Maka kita tuliskan berarti 3 metil, 4 metil. Karena sama-sama metil, maka bisa disatukan. Jadi penulisannya adalah 3,4 di metil pentena. Pentenanya nempel di keberapa? Di
ke 1 berarti 1 pentena. 3,4 dimetil 1 pentena. Ya, itu untuk alkena. Untuk alkuna sama juga ya, semua alkuna juga sampai sama dengan alkena, cuma beda rumusnya adalah CnH2n negatif 2. Nah, sekarang kita lihat CnH2n negatif 2. Nah, sama dengan alkena, N-nya adalah minimal 2, berarti C2H2. N-nya 3, berarti C-nya 3. Hanya berapa? 3 kali 2, 6 dikurangi 2 jadi berapa? C-nya 4 ya. N-nya 4 berarti C-nya 4. 2 kali 4 8 dikurangi 2 berarti C4 hanya adalah 6. Kemudian N-nya 5 berarti C-nya 5. Hanya ada berapa? 2 kali 5 10 kurangi 2 berarti 8. N-nya 6 berarti C-nya 6. Hanya 12 kurangi 2 berarti 10. N-nya 7 berarti C-nya 7. Hanya 2 kali 7 14 kurangi 2 berarti 12. N-nya 8, C-nya berarti 8. Hanya berapa? 2 kali 8 16 dikurangi 2 berarti 14. Kemudian N-nya 9, C-nya 9. 2 kali 9 18 dikurangi 2 berarti 16. C-nya 10 berarti hanya adalah 20 kurangi 2 berarti 18. Seperti alkena, berarti ini mulai dari met, ya kan? Jadi met. Nah, karena alkuna maka akhirannya adalah una. Jadi metuna. Kemudian propuna. Kemudian butuna. Kemudian pentuna. Heksuna. Heptuna. Kemudian oktuna. Kemudian apa? Nona, dekuna, dan selanjutnya. Ya, itulah kalian hafalkan ya. Dan kita lanjut. Tata nama alkana sama. Tata nama alkuna sama dengan alkena ya. Seperti tadi, tentukan rantai C yang terpanjang yang mengandung rangkap 3. Tentukan cabangnya, kemudian cabangnya diberi nama. Kemudian penerawan cabangnya adalah yang paling dekat ke ikatan rangkap. Ikatan rangkap diberi nomor untuk menentukan letaknya. Kemudian cara penulisannya sama ya kan ya. Tuh, contoh C3H4. Berarti kita gambarkan C-nya 3. Kan? Kemudian ada rangkap 3. Di sini kita lengkapi ini hanya berapa? 1. 1 2 atau 3? 3 ya. Kalau ini ada enggak? Ini tangannya sudah dipakai 1 2 3 4 sudah ada. Ini ada, ini 3 sudah dipakai, tinggal 1. Jadi tinggal CH. Jadi C-nya 3 hanya adalah 4. Begitu juga ini, kan ya. Nah, kalau C-nya 3 berarti ini namanya apa? Karena tidak ada cabang, berarti ini adalah normal ya. Normal, karena tidak ada cabang normal. Kemudian C-nya nempel di ke 1, boleh dituliskan normal. C-nya ada 3, apa namanya? Apa namanya coba? Propuna. Nah, sekarang kita bikin lagi. C-nya berapa ini? 1 2 3 4 5. Ini adalah C-nya 5. C-nya 5. Hanya berapa? Hanya adalah 2 kali 5 10 kurangi 2 berarti C-nya harus 8. Nah, kita gambarkan 1 2 3 4 5. Kemudian ada rangkap 3 berarti alkuna. Kita lengkapi. Berarti di sini hanya 3. Ini hanya 1. Ini sudah habis, ini hanya tinggal 1. Ini hanya berapa? Hanya 3. Kan? 3 3 6 7 8 C5H8. Dan kasih nama kalian, kan? Oh, ini cabangnya yang ada cabang. Kita cari dulu pohonnya. Pohonnya adalah yang ada rangkapnya. Ini termasuk pohon. Kan ya?
pohonnya ada berapa? Ada 4. Ini kemudian ini adalah sebagai cabangnya. Cabangnya kita sebut dengan ini metil. Kemudian C nomor satunya dari kiri atau dari kanan? Kita dari kiri. Kita dari kiri, ini nomor 1 ya. Karena kalau dari kanan dari kiri nomor 3, karena kalau dari kanan nomor 1, berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kemudian kita metilnya nempel di keberapa? Di ketiga. Berarti kita tuliskan metil 3, metil, kemudian apa lagi? 1 butuna. 3 metil 1 butuna ya. Dan ini kita lihat ini rantai yang panjang ada berapa? 1 2 3 4 5 5 ya. Ini sebagai pohonnya, alkunanya. Lengkapi. Ini CH3. Ini tidak ada, ini tidak ada. Ini CH, di bawah CH3, ini CH3 ya. Nah sekarang kalau kita lihat C-nya ada berapa? 1 2 3 4 5 6. C-nya ada 6. H-nya berapa? 2 kali 6 12, berarti kurangi 2, berarti C hanya 10. 3 3 3 1 berarti 10 kan. Nah sekarang tadi sudah menentukan pohonnya, sekarang menentukan apa namanya? Menentukan cabangnya. Cabangnya adalah metil. Tulis metil. Kemudian kita lihat, tentukan juga C nomor satunya dari kiri atau dari kanan. Ternyata yang dari kanan lebih dekat, kan ini ke cabang 1 2 3 4 5. Metilnya nempel di keberapa? Metilnya nempel di keempat. Berarti namanya adalah 4 metil, kemudian 2 1 2 3 4 5 2 pentuna. Jadi 4 metil 2 pentuna. Penulisan yang atas ini bisa juga diginiin nulisnya ya, di dalam kurung. Jadi di dalam kurung itu CH3 itu nempel di CH-nya, CH3 ini. Jadi bentuk ini dengan itu dibikin kurung. Jadi penulisan ini sama dengan penulisan yang atas. Nah itu untuk golongan alkuna. Sekarang kita lanjut kepada isomer ya. Apa itu isomer? Isomer adalah rumus umumnya sama tapi rumus strukturnya adalah berbeda. Itu dikatakan dengan isomer. Isomer itu ada beberapa macam. Ada isomer rantai, ada isomer posisi, ada juga isomer geometri. Isomer rantai itu bagaimana cara membedakannya? Itu perbedaannya adalah rantainya berbeda. Dan jadi ada cabang, itu ada rantai. Kemudian kalau posisi, letak rangkap ya. Letak rangkapnya di mana? Itu kan rangkap itu bisa di ke-1, bisa ke-2, bisa ke-3. Nah, itu perbedaan posisi rangkapnya ada di mana. Kalau geometri nanti ada perbedaan ruang. Tuh. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita lihat bahwa di alkana itu kan kita mempunyai hidrokarbon itu ada alkana, alkena dengan alkuna. Nah, kalau alkana mempunyai isomer tidak mempunyai. Alkana itu hanya mempunyai isomernya adalah isomer rantai, ya. Kenapa? Ya posisi, ya gimana posisi dia tidak mempunyai rangkap 2 kan? Tapi yang ada cuma rantainya. Jadi kalau kita gambarkan C4H10 lengkapi dulu. Ini CH3, ini CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, ini karena tidak ada cabang maka kita sebut dengan normal, bukan ya? Karena tidak ada cabangnya, maka kita sebut dengan normal butana. Nah, sekarang kita bikin lagi rumus molekulnya, rumus umumnya C4H10 sama nih. Kemudian tapi gambarnya rantainya berbeda. Ibu gambarkannya adalah seperti ini. 1 2 3 4 tetap C-nya ada 4. Hanya berapa? Ya kita lihat ini hanya 3, ini hanya 3, ini hanya 3, ini hanya 1. Ya kan? C-nya 3, C-nya 4, hanya adalah 10, 3, 3, 3, 9 tambah 1, 10. Jadi sama, rumus umumnya sama C4H10. Nah, sekarang kita kasih nama. Nah, kasih nama seperti tadi kan.
Cari rantai C yang terpanjang mana? Berarti kalau alkana ya kita cari rantai C yang terpanjang. Ini yang terpanjang. Kemudian ini adalah cabangnya. Cabangnya adalah metil. Berarti namanya apa? Cabang dulu tuliskan. Nempel di C keberapa? Ini ke 1, kedua, ketiga. Mau dari kiri juga sama, 1, 2, 3 terserah. Berarti ini si metilnya nempel di C yang kedua. Berarti 2 metil. Namanya apa? Kalau 3 propana. Kenapa propana? Karena tidak ada ikatan 2. Semuanya ikatannya adalah tunggal, berarti golongan alkana. Nah, sekarang kita lanjut. Isomer. Sekarang tadi ada alkana kan? Sekarang kalau alkena. Alkena itu mempunyai 3 isomernya. Ada isomer rantai, ada isomer posisi, ada isomer geometri. Ya, contohnya rantai. Ya, kalau rantai ya kayak sama dengan tadi. Kita gambarkan. Contoh ya, isomer rantai. C4H10. Tulis aja C-nya ini ada 4, ya kan? Hanya ada 10. C4 hanya ada 8. Berarti kita tulis ini baru 2 kan di sini tinggal 2. Ini hanya 1, ini hanya 1, ini hanya 3. Kita tulis 3, 4, 5, 6 5 6, 7, ini hanya 2 ya. Ini hanya 3 udah ini. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 C4H8. Ini namanya apa? Kan? Karena ada 4 berarti butena kan? Butena. Butena ini rangkapnya nempel di C keberapa? C yang ke 1 berarti 1 butena. Nah, sekarang yang ini juga C4H10. Ini CH3, ini CH3, ini sudah habis berarti ini CH2 ya. Ini C-nya 4 hanya adalah 8. Nah, sekarang kita lihat namanya ini apa? Apakah sama dengan atas? Kita lihat. Oh, ini tidak ada cabangnya, berarti ini adalah pohonnya, kan? Pohonnya ada 3, berarti apa namanya? Propena. Kemudian rangkapnya nempel di C keberapa? Di C ke 1. Jadi 1 propena. Kemudian ada apa tadi? Ada metil, kan? Metilnya nempel di keberapa? Ini boleh 1, 2, 3. Di kedua berarti 2 metil 1 propena. Nah, yang dikatakan dengan isomer itu rumus molekulnya sama, tapi penamaannya berbeda. Sama-samanya C4 hanya 8, tapi yang pertama adalah namanya adalah 1 butena, yang kedua adalah 2 metil 1 propena. Berarti kan berbeda. Nah, itu yang dikatakan dengan isomer. Nah, sekarang ini isomernya adalah isomer rantai. Yang kedua isomer posisi, yaitu yang dilihat adalah posisi rangkapnya. Contohnya, ini C4H-nya adalah berapa ini? C4H-nya C4. H-nya tetap ya. 2 kali 4, 8. Kita tulis ini lengkapi. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 3. 3, 5, 6, 7, 8. Lengkapi. Nah, sekarang posisinya. Namanya ini apa? Nih, kita rangkap nih kan. Rangkapnya dinempel di C yang pertama. Ini 1. Ini kedua, ini ketiga, ini yang keempat. Maka ini namanya adalah butena. Karena rangkapnya ada di K1, maka namanya ada 1 butena. Nah, sekarang kita gambarkan lagi yang kedua. Ini sama, C4-nya adalah H8, cuma rangkapnya nempel di sini, kan? Kita tentukan C nomor 1-nya. Oh, lengkapi dulu ya. Ini CH3, ini CH, ini CH, ini CH3 ya, sama kan? C4 hanya adalah 8. Kemudian rangkapnya ini ada di C keberapa? Kalau dari kiri, dari kedua, dari kanan juga kedua. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi namanya apa ini? Butena. Kemudian nempel di rangkapnya dari kemana? 2 butena. Kan? Sama-sama C4, sama-sama hanya 8, tapi yang pertama tadi namanya adalah 1 butena, yang kedua adalah 2 butena. Berbeda bukan? Nah, yang dikatakan berbeda itu
adalah isomer. Kemudian kita lihat yang beda apanya sini adalah posisi rangkapnya. Maka kita sebut dengan isomer posisi. Ya, kita lanjut. Kadang yang ketiga adalah isomer geometri, kan? Nah, jadi alkena itu mempunyai isomer posisi, isomer rantai, dan isomer geometri. Nah, sekarang geometri itu ada dua namanya, ya kan? Ada yang termasuk cis, ya. Geometri itu ada yang termasuk cis dan ada yang termasuk trans. Nah, bagaimana cara membedakannya antara cis dan trans? Dilihat dari gugusnya. Untuk menentukan gugus gimana? Untuk menentukan gugus itu adalah kalian dibandingkan nomor atomnya. Nomor atom si gugus tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Ini C4 hanya 8. Ibu gambarkan seperti ini, boleh bukan? Ini 1, 2, 3, 4. C-nya adalah 4. Hanya adalah 8. Oh, berarti C4. Cuma bentuknya seperti ini. Apakah ini dikatakan cis atau dikatakan karena di sini ruangannya adalah berbeda. Jadi kita bagi dua, ya kan? Kita bagi dua. Ini kita bagi dua. Nah, sekarang kita bandingkan, ya kan? Kita bandingkan. Nah, ini dulu ya. Udah dibagi dua. Setelah dibagi dua atau ini nih. Kita bagi dua. Bagi dua dulu. Ya, setelah dibagi dua, bandingkan ruas kiri. Bandingkan dulu ruas kiri, ya. Ruas kiri ini CH3, ini C. Oh, ini belum dilengkapi, ini CH berapa? Ini bukan C, ini H. Ya, ini H. Ini H. Ya. Ini CH. Nah, sekarang CH3 ini C, CH3 di bawahnya H, berarti C-nya tetap C-nya adalah 4. Kemudian H-nya kita ada berapa? 8 kan? 3, 6, 7, 8. Sekarang kita bandingkan ya, ada ruas kiri dengan ruas kanan. Nomor atomnya, ini kalau H itu kan nomor atomnya kalian sudah tahu 1 bukan ya nomor atomnya. Nah, kalau yang ini berapa? Yang kanan di atas. Yang di kanan adalah C-nya adalah 12. Kan? Ditambah hanya 1, berarti nomor atomnya yang atas adalah 17. Nah, sekarang bandingkan yang atas dengan yang bawah ini di mana yang paling besar? Oh, yang nomor mana ini yang besar ini kita sebagai gugusnya yang akan kita bandingkan nanti apakah termasuk cis atau trans, ya. Begitu pula ruas kanannya. Oh, ini 1 nomor atomnya, ini C-nya 12 tambah 3 berarti 17, ya kan? Nomor atom C-nya adalah 12, hanya adalah 1. Karena C-nya ada 1 berarti 1 kali 12 hanya ada 3 kali 1 berarti 3. Tadi 12 tambah 3 berarti berapa? Oh, 15 bukan 17 ya. 15, ini bukan 17. 15. Ini juga 15. Ini 1. Bandingkan 1 dengan 15 mana yang lebih banyak? Oh, berarti 15. Nah, sekarang berarti yang kalian bandingkan itu ini sebagai gugus, ya. Ini juga sebagai gugus. Nah, gugus-gugus inilah yang kalian harus bandingkan. Gugus kiri dengan lurus kanan. Bandingkan. Ini gugus kiri dengan lurus kanan. Nah, sekarang gugus kiri dengan gugus kanan itu adalah sama bukan? Ya, satu. Gugusnya itu kita sama satu baris. Nah, kalau satu baris maka kita sebut dengan cis, ya. Berarti ini adalah cis, ya kan? Cis apa? Ya, tadi kan adanya adalah C-nya adalah 4, berarti cis bu T. Nah, kemudian rangkapnya nempel di keberapa? Di kedua, cis 2 butena. Tuh, nanti kan? Nah, sekarang kita coba. Kalau bentuknya seperti ini sama C-nya 4, hanya adalah 8. Nah, sekarang kita bandingkan dulu, ya kan? Nih. Bandingkan. Mana nomor atom sebelah kiri? Kita bandingkan sebelah kiri dulu. Mana nomor atom yang paling banyak besar? Oh, berarti ini sebagai gugusnya. Ya. Ini mana yang paling besar? Ini sebagai gugusnya. Nah, sekarang bandingkan yang besar dengan yang besar, kan? Besar dengan yang besar. Satu ruangan atau berbeda? Berbeda bukan? Menyilang. Nah, kalau menyilang namanya adalah
trans ya. Ini adalah trans. Trans apa? Tetap trans 2 butena. Ya, nanti kan kita lanjut. Ibu kasih soal. Ini soalnya adalah C-nya 5, hanya adalah 10. C-nya 5, saya ibu gambarkannya adalah seperti ini. Pokoknya C-nya gambar ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Kemudian ada rangkap 2. Kemudian kita bagi 2 seperti tadi. Bagi 2. Kemudian bandingkan nomor atomnya. Atas dengan bawah ini. Ya. Mana yang paling besar? Oh, ini yang paling besar pasti. Kan ya. Kemudian yang kanan, mana yang paling besar? Oh, ini yang paling besar. Kan? Satu baris berarti ini kita sebutkan dengan cis. Cis apa? Cis 2. 2 apa? Karena C-nya ada 5 berarti 2 pentena. Ya. Nah, sekarang contoh yang lain sama C5H10. Bandingkan lagi, kan? Mana yang besar? Oh, ini. Mana lagi yang besar? C25. Ini adalah lebih besar. Satu baris atau berseberangan? Berseberangan. Nah, kalau berseberangan maka kita sebut dengan trans. Trans apa? Trans 2 pentena. Karena C lengkapnya nempel di yang kedua ya. Nah, itu isomer dari alkena ada cis dan trans. Berarti salah satunya untuk alkena itu mempunyai tiga isomernya. Bisa isomer rantai, bisa isomer posisi, dan bisa isomer geometri. Satu lagi untuk alkuna. Alkuna mempunyai 3? Tidak, untuk alkuna itu dia hanya mempunyai isomer rantai dan posisi ya. Contohnya C-nya 5, gambarkan. Nih 1 2 3 4 5. Ini nempelnya di sini kan. Ini namanya apa? Ya, 5 berarti pentuna. Kemudian rangkapnya di C keberapa? C pertama berarti 1 pentuna. Kalau ini bukan? Oh, kalau ini kita lihat, oh ada cabangnya, berarti kita cari dulu pohonnya. Ini ada cabangnya. Ini adalah cabangnya adalah metil, bukan? Lengkapi. Oh, ini belum dilengkapi, bukan? Ini CH, ini tidak ada ya. Ini CH2, ini CH2, ini CH3. Ya. Ini CH, ini tidak ada, ini ada 1. Di sini CH3, di bawah CH3, kan? Ini metilnya. Nah, sekarang tadi yang pohonnya, rantai C yang pertamanya ada berapa? Ada 4, kan? Berarti butuna. Butuna kemudian rangkapnya dinempel di ke berapa? Ke 1. Berarti 1 butuna. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Cabangnya ada di nomor ketiga. Jadi tulisnya adalah 3 metil kemudian 1 butuna. Nah, sekarang kita bandingkan. Sama-sama C5, sama-sama H-nya 8, yang satu namanya adalah pentuna, yang satu adalah 3 metil butena. Pentuna sama 3 metil butuna sama atau namanya berbeda, tapi rumus molekulnya sama, maka ini dikatakan dengan isomer. Kemudian tadi dikatakan ini ada rangkapnya, rantainya, dan ada cabangnya, maka ini kita sebut dengan isomer rantai. Sekarang yang kedua, ini isomer posisi ya. Isomer posisi ini alkuna berarti rangkapnya 3. Kita lengkapi, ini H-nya 1, ini tidak ada, ini H-nya 2, ini H-nya 2, ini H-nya 3. Kan ya. 1 2 3 4 5. Berarti apa namanya? Pentuna. Kemudian rangkapnya nempel di keberapa? Di ke 1, berarti 1 pentuna. Kemudian yang ini sama-sama 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 sama-sama 5. Alkuna berarti ada rangkap, kan ya. Ini berarti sama-sama 5, berarti pentuna. Cuma rangkapnya nempel di C keberapa? 1 2
3, 4, 5. Nempel di kedua, berarti 2 pentuna. Yang satu di sini 1 pentuna, yang kedua adalah 2 pentuna. Maka ini rumus molekulnya sama, C-nya 5, H-nya adalah apa? 2 kali 5, 10 dikurangi berarti 8 ya. Kemudian ini juga sama, beda namanya, posisi yang membedakan adalah posisi, maka ini kita katakan isomer posisi. Nah, itulah yang dikatakan dengan isomer ya. Jadi ada isomernya tergantung golongannya, apakah alkena, alkuna atau alkana. Nah, sampai sini dulu kalian simak, kalian nanti catat. Setelah itu nanti Ibu akan berikan latihan. Oke? Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.